1. Kami dari nomor 10 akan mempresentasikan materi tentang presentasi apresiasi agama dengan mengatakan saya juga menjadi dibanding dasar 1 saya akan dibanding dengan 5 apresiasi agama. Apresiasi sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, apresiasi yang berarti melibatkan atau menghargai. Di sini kita dapat disimpulkan bahwa kegiatan apresiasi ini memiliki perhatian pada kekuatan intelektual. Sebelumnya, di sini apresiasi memiliki tingkatan mulai dari yang rendah hingga yang tinggi. Apresiasi yang pertama terjadi apabila kita mengalami pengalaman yang kuat di dalam karya sastra. Kita terlibat secara imajinatif, emosional, dan intelektual dengan karya sastra. Apresiasi tingkat kedua terjadi apabila daya intelektual kita berlebihan, misalnya dengan mencermati karya sastra sebuah bangunan umum yang di dalamnya terdiri atas paduan unsur-unsur. Dalam mengapresiasi karya sastra, terdapat beberapa tahapan atau proses yang dapat dilakukan oleh seorang apresiator. Proses tersebut dimulai dari pengenalan, pemahaman, penghayatan, kenikmatan, dan penerapan. Yang pertama adalah pengenalan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengenalkan sebuah karya sastra, misalnya dengan menyajikan contoh karya sastra dalam pembelajaran di kelas, menyajikan pembacaan puisi, menonton pertunjukan drama, ataupun dengan menonton film yang disadur dari novel-novel yang terkenal. Yang kedua adalah pemahaman. Pemahaman dapat dicapai secara mudah oleh apresiator tertentu, namun dapat juga agak susah. Hal tersebut disebabkan oleh pengalaman yang berbeda dari setiap apresiator. Apresiator yang sering melihat membaca puisi akan lebih mudah memahami isi puisi yang dibacanya. Bagi membaca yang pemula, mungkin perlu membaca puisi secara berulang-ulang untuk memahami isi puisi tersebut. Yang ketiga adalah penghayatan. Penghayatan dapat dicapai secara mudah oleh apresiator tertentu. Yang ketiga adalah penghayatan. Penghayatan dapat dilihat dari indikator yang dialami apresiator. Umpamanya pada saat membaca, pembaca dapat merasakan sedih, gembira, atau apa saja karena rasa bacaan tersebut seolah-olah itu melihat dan mendengar sesuatu. Hal ini terjadi karena apresiator sudah terlibat dengan karya yang sedang diapresiasinya itu. Yang keempat ada perubahan. Setelah apresiator menghayati karya sastra, dia akan masuk ke wilayah kenikmatan. Pada penikmatan ini, apresiator telah mampu merasakan secara lebih mendalam berbagai keindahan yang ditemui dalam karya sastra. Perasaan tersebut akan membantu menemukan berbagai nilai, baik yang bersifat sastrawi maupun nilai yang langsung berhubungan dengan kehidupan. Yang kelima, yang terakhir ada penerapan. Penerapan merupakan wujud sikap yang timbul sebagai temuan nilai apresiator yang telah merasakan kenikmatan dari karya sastra. Memanfaatkan temuan tersebut dalam wujud nyata, perubahan sikap dalam kehidupan. Hal ini terjadi karena apresiator merasa memperoleh manfaat langsung dari bacaan tersebut. Unsur apresiasi naskah drama. Yang pertama adalah analisis dan apresiasi naskah drama. Semua karya sastra mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar karya sastra. Yang kedua ada tema. Tema merupakan pikiran pokok yang mendasari alat drama. Pikiran pokok ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sistem menarik. Seorang penulis naskah drama harus menentukan terlebih dahulu tema yang akan dikembangkannya. Untuk menentukan tema yang digarap biasanya itu terdapat pertanyaan. Pertanyaan tersebut misalnya masalah yang akan diceritakan. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut nantinya akan dijadikan tema atau sebuah topik. Yang kedua ada plot atau perangkat cerita. Plot merupakan jaringan cerita atau perangkat dari awal hingga akhir. Plot mengandung jaringan konflik antara dua tokoh berlawanan. Sifat dua tokoh bertentangan sehingga menimbulkan kontradiksi. Misalnya ketika melakukan kejahatan, tokoh sopan, tokoh bermoral, maupun tidak bermoral. Ada tuh jaringan konflik dalam plot biasanya meliputi aspek berikut. Yang pertama adalah konfrontasis atau jaringan awal yang membuat rasio. Yang ketiga katarsis, yang keempat katastrofe. Yang ketiga, yang keempat ada penongkokan dan perwatakan. Penongkokan berhubungan erat dengan perwatakan. Perwatakan atau karakter adalah keseluruhan ciri-ciri jiwa seorang tokoh dalam drama. Seorang tokoh dapat berwatak sabar, aman, dan suka menolong. Sebaliknya, seorang tokoh juga dapat berwatak mendekat, suka marah, dan sangat keji. Susunan tokoh adalah daftar tokoh yang berperan dalam drama itu. Dalam susunan tokoh terlebih dahulu dijelaskan nama, umur, jenis kelamin, tipe fisik, jabatan, dan keadaan jiwanya. Selanjutnya ada dialog. Jalanan cerita lakon dapat diwujudkan melalui dialog.
Jadi juga sering disebut kota cerita karena semua adegan dilakukan di panggung. Kamu harus bisa menggambarkan setting yang dikehendaki. Setting drama biasanya meliputi 3 dimensi, yaitu tempat, ruang, dan waktu. Unsur panggung juga harus menggambarkan suasana dunia, bergabung, hiruk-pikuk, seperti mencekam atau suasana lain. Setting waktu menunjukkan apa yang terjadi, misalnya pagi, siang, sore, atau malam hari. Selanjutnya ada amanat atau pesan moral. Amanat adalah pesan moral yang akan disampaikan dengan seperti baca naskah atau drama. Pesan tidak disampaikan secara langsung, tapi lewat akun naskah drama yang ditulisnya. Dengan demikian, pembaca dapat menyimpulkan pelajaran moral yang diperoleh dari pembaca atau menonton drama. Tema bersifat sangat lugas, objektif, dan khusus. Sedangkan amanat bersifat bias, subjektif, dan umum. Yang selanjutnya ada petunjuk teknis. Petunjuk teknis dalam naskah drama disebut juga teks samping. Dalam sandiwara radio dan sandiwara televisi, kedudukan teks samping sangat penting. Teks samping akan memberikan petunjuk teknis tentang tokoh, waktu, suasana pentas, suara, musik, keluar masuknya artis, rasionalnya dialog, warna suara, dan sebagainya. Teks samping berfungsi untuk memberikan petunjuk kapan aktor harus diam, pembicaraan pribadi, kapan waktu sepi atau bermain, dan jeda kecil atau panjang dan sebagainya. Selanjutnya ada drama sebagai interpretasi kehidupan. Penulis drama selalu memanfaatkan kehidupan masyarakat sebagai sumber gagasan dalam cerita. Kehidupan nyata yang ada di masyarakat diolah atau ditambahi konfliknya, dipindah tempatnya, ditambah atau dikurangi. Pengarang akan menghasilkan drama-drama tragedi jika menginterpretasikan kehidupan sebagai tempat penyidikan. Selanjutnya ada hubungan antara naskah, pengarang, pemainkan, dan penonton. Keunggulan naskah drama adalah pada konflik yang dibangun. Konflik menandakan peranjakan ke arah kriminal. Jawaban terhadap konflik tersebut akan dilahirkan suspense atau kejutan. Naskah baik akan mempunyai kemungkinan berhasil jika dipentaskan. Naskah drama akan menghasilkan pementasan bermutu jika sutradaranya mampu mendukung cerita dan melawat teknis memadai. Dalam hubungan ini, kritikus drama dapat berperan mendekatkan ketiganya. Dalam menilai suatu naskah, harus memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah tema relevan dengan keperluan pementasan. Yang kedua, konfliknya cukup tajam ditandai oleh plot, kejutan dan dialog mantap. Yang ketiga adalah otak pelakunya mengandung pertentangan yang memungkinkan ketajaman konflik. Yang keempat, bahasanya menjadi hayati dan komunikatif. Yang kelima, mempunyai kemungkinan pementasan. Sekian dari saya, sebenarnya akan disampaikan oleh Bapak. Terima kasih ya pembelajaran administrasi drama di Indonesia sendiri. Pertama ya ini merasakan sendiri. Jadi siswa itu merasakan sendiri pembelajaran yang akan dilakukan. Lalu ada yang ternyata untuk merasakan sendiri bagaimana siswa mampu memahami dan menghayati karya sastra tersebut. Jadi harus merasakan sendiri. Yang kedua yakni perpaduan antara keempat keterampilan yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, siswa akan mendengarkan dan berbicara, membaca, dan menulis. Yang selanjutnya yakni apresiasi memiliki 3 unsur. Inti yang pertama yakni aspek kognitif, aspek tematis, dan aspek evaluasi. Pada aspek kognitif ini siswa belajar bagaimana naskah drama tersebut. Nah itu terjadi aspek kognitif. Yang kedua yakni aspek tematis, di mana aspek tematis ini siswa itu dari membaca tadi dia memiliki motivasi gitu ya. Yang ketiga yakni aspek evaluasi. Di aspek evaluasi ini siswa mengevaluasi atau menilai sebuah karya drama sendiri. Dan drama sendiri yaitu untuk menciptakan watak atau karakter untuk menanamkan rasa cinta sastra sehingga setelah dewasa anak didik akan memiliki kegemaran atau kemampuan apresiasi dan penilaian terhadap hasil sastra. Yang selanjutnya yakni tahapan-tahapan pemajaran apresiasi drama. Yang pertama yakni pelacakan pendahuluan. Jadi guru melakukan pelacakan pendahuluan seperti misalnya kode dan memilih teks drama yang akan diajarkan. Yang selanjutnya yakni menentukan sikap praktis. Jadi setelah memilih metode tadi, guru akan membayangkan bagaimana sikap praktis dari siswa ketika dia mendapat pembelajaran secara langsung. Yang ketiga yakni introduksi. Yang selanjutnya yakni pengajaran. Jadi habis introduksi ini langsung diajarkan ke siswa. Yang kelima yakni diskusi. Nah pada diskusi kan siswa berdiskusi antara sama lain dan di sini juga terjadi kelompokan. Yang selanjutnya yakni metode apresiasi setelah terbagi dalam 3. Jadi adanya apresiasi secara langsung. Jadi secara langsung melalui tes drama dari melalui TV atau radio. Dan selanjutnya yakni apresiasi secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini dari jurnal-jurnal atau buku. Terus yang ketiga yakni
kompetensi dasar yang harus dituntaskan itu tidak tuntas. Yang kedua yakni keterbatasan media. Jadi keterbatasan media ketika mengajar apresiasi drama sendiri. Yang ketiga yakni siswa. Nah, siswa itu kayak bagaimana mengekspresikan suatu tekniknya. Nah, analisis naskah drama menggunakan pendekatan objektif. Nah, kalian bisa melihat makalah tadi. Nah, di situ tertera di dalam naskah drama dari naskah drama dari apresiasi yang kami lakukan ini. Yang pertama yakni pendekatan objektif adalah pendekatan yang berdasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan yang dilihat dari eksistensi sastra itu sendiri berdasarkan konvensi sastra yang dilalui. Dan konvensi ini yaitu aspek-aspek intrinsik sastra yang meliputi makna, tema, tokoh, konsep, karakter dan sebagainya. Jadi pendekatan objektif ini yaitu melakukan keseluruhan dalam mengapresiasi drama dari aspek intrinsik sendiri. Jadi seperti tokohnya, plot, setting, terus bagaimana watak tokohnya, bagaimana amanat dan sebagainya. Nah, di situ kan ada ya di makalah tertera drama guna rumah makan. Nah, di situ digambarkan ada tokoh dan tokohan. Dan itu ada disebutkan 5 tokoh yakni Kanaan, Perempuan, Kumis, dan Sudarma. Nah, di sini tokohan itu mempunyai watak rajin, berpendidikan, berpendirian kuat, dan tidak dekat terhadap orang lain. Saya melihat dari jawabnya membuktikan bahwa Ani memiliki watak tersebut. Ani berbicara, saya membantu pekerjaan Loki. Dan di sini dia bisa dilihat bahwa dia rajin. Terus Ani mengambil. Nah, selanjutnya yakni dari tokoh Kanaan memiliki watak perhatian. Nah, jadi karena ini memiliki watak perhatian yaitu perhatian dengan Ani. Nah, selanjutnya yakni tokoh perempuan memiliki watak realistis. Di situ disebutkan bahwa orang lain itu berdialog dengan Ani bahwa dia itu menyambung Ani bahwa Sanggar itu lebih baik dan cocok dibuat Ani yang berbeda daripada perempuan yang berubah. Terus tokoh Kumis, nah di naskah drama itu mempunyai watak suka mencuri dan membawa. Jadi Kumis itu biasanya kan dia itu datang ke warung, tapi dia tidak suka. Tapi tiba-tiba pada saat itu dia mencuri di warung tersebut. Dan selanjutnya ini tokoh Sudarma. Dalam naskah drama tersebut memiliki watak beda. Jadi Sudarma ini dia memiliki tokoh kawan tersebut. Nah, itu Sudarma. Nah, alur cerita atau plot. Alur cerita maju dalam bunga rumah ini dan konfliknya terjadi ketika pengemis itu mengambil mencuri dalam tokoh makan itu. Nah, latarnya itu dalam ini yaitu tersedia di rumah makan memiliki 3 kursi dan di situ bahwa menggambarkan bahwa bentukku sejahtera kehidupan sederhana. Yang selanjutnya yakni temanya itu bunga rumah makannya menceritakan bahwa kehidupan orang kaya dan orang miskin itu sangat berbeda. Dalam petunjuk teknis, dalam petunjuk teknis ini dalam drama tersebut sudah digambarkan dengan jelas. Yang selanjutnya yakni amanat, bahwa dalam kehidupan setiap manusia berbeda-beda watak dan cara memandang orang lain. Sebenarnya di antara manusia tidak boleh ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Bahwa manusia itu hendaknya memberikan perhatian kepada orang tidak mampu karena sebagai mata kita adalah hak dipakai. Jadi tidak membedakan perlakuan kita kepada orang kaya dan orang miskin. Pendekatan objektif dalam pembelajaran. Bagaimana sih pendekatan objektif dalam pembelajaran itu? Nah, kita dilihat dari ATP pembelajaran yang dilaksanakan di SD ini. Nah, itu bahwa dilihat dari kegiatan ini bahwa ketika siswa membaca karya sastra menentukan secara faktual tersebut itu adalah karya sastra. Nah, ini kan tahun pertama itu siswa membaca secara berulang. Nah, itu untuk menentukan secara faktual tersebut. Nah, unsur-unsurnya itu apa saja sih? Jadi unsur-unsurnya itu kayak perampokan, beberapa ya seperti yang kemarin-kemarin kita belajar tadi. Nah, untuk menentukan hubungan antara unsur-unsur. Jadi kenapa kami mengambil pendekatan objektif ini? Bahwa juga dilaksanakan media, bahwa pendekatan objektif ini bisa meningkatkan motivasi dari siswa ketika siswa itu mengapresiasi drama dan bisa dikatakan bahwa pembelajaran itu berhasil. Nah, itu merupakan ada juga mungkin kita mengambil pendekatan objektif ini karena di situ kita pendekatan objektif ini
melakukan apresiasi secara mendalam dengan kayak mengkaji semua unsur intrinsik yang ada dalam drama tersebut. Nah, ketika kita kayak mengaitkan antara satu unsur intrinsik dengan yang lain itu, kita akan memahami dan mengambil amanat dari hasil drama tersebut. Nah, kelebihan dan kekurangan dari apresiasi menggunakan pendekatan objektif ini yang pertama yaitu kelebihannya yaitu tadi dia sedang mendalam mengambil unsur intrinsik. Tetapi kekurangannya itu dia mengabaikan bahwa setiap pembaca itu memiliki kemampuan membaca masing-masing. Jadi bisa saja saya sudah memahami hal itu, tapi pada juga belum memahami itu kekurangan dari pendekatan objektif ini. Dan kurang memperhatikan faktor-faktor eksplisit. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kalau tidak, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.